Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah alladzi akramana bil ibadah wa as'adana bil ta'ah wa 'azzana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa wa nafsi
وتعالى في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والقائمين. أما hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah kita, amal soleh kita, serta ketaatan dan kesolehan kita, baik dalam rangka hablum minallah maupun dalam rangka hablum minan nas. Semakin baik takwa kita, semakin meningkat amal soleh kita, maka semakin baik pula hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semuanya dari kita. Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pula kita selalu sampaikan kepada baginda junjungan alam manusia yang Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat dan salam berarti kita ingin menjadi pengikut setianya, berarti kita ingin selalu berusaha mengikuti dan mengamalkan semua tuntunannya dalam semua aspek kehidupan. Dalam kita menjaga keimanan dan ketakwaan, dalam kita mengamalkan ibadah dan amal soleh kita, serta dalam rangka bermuamalah sesama kita. Mudah-mudahan karena kita mampu mengamalkan semua tuntunan Nabi, maka kita digolongkan sebagai umatnya Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di surat Ali Imran ayat 112 agar semua kita selalu mendapatkan kemuliaan. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dahulu kata Allah, masyarakat yang disebut oleh para ulama tafsir tentang ayat ini Bani Israel, mereka diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada karena mereka abai dengan ikatan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga abai dengan hak-hak manusia yang dikenal dengan hablum minan nas. Karena mereka abai, tidak menjalankan hubungan baiknya dengan Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk keimanan dan ketakwaan, sekaligus tidak mampu menjalankan hubungan baik dengan sesamanya, baik itu tanggung jawab, baik itu juga akhlak yang mulia, serta kebermanfaatan yang diinginkan dari seluruh umat manusia. Maka disebut oleh Ali Imran 112, mereka selalu diliputi kehinaan. Mafhum mukhalafahnya adalah bahwa jika manusia ingin mendapatkan kemuliaan, dalam tanda kutip kebahagiaan dan kebaikan di dunianya dan di akhiratnya kelak, maka ayat ini dipahami secara mukhalafah, yaitu dengan terus-menerus kita menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dunianya selalu mulia dan akhiratnya pula akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan ayat ini oleh para ulama memaknainya adalah dalam konteks kita selalu menjaga kesolehan individual personal kita, dan kemudian juga tidak dilupakan kesolehan yang disebut dengan kesolehan komunal atau kesolehan sosial. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus
Maka yang diingatkan oleh Nabi kepada para sahabatnya adalah tentang ibadahnya yang disebut dengan ibadah mahdhah, namun juga tentang ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah, tentang bagaimana ia terus-menerus meningkatkan dirinya agar soleh secara individual, namun juga meningkatkan kesolehannya agar soleh pula secara sosial. Ada jenazah yang melintasi rombongan Nabi SAW. Kemudian jenazah itu dikatakan oleh para sahabatnya berdasarkan hablum minallahnya, sholatnya, puasanya dan ibadahnya. Maka menurut para sahabat dalam hadis Imam Al-Bukhari, jenazah itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi betapa terkejutnya para sahabat ketika kemudian Nabi mengatakan, "Hiya min ahli nar." Wanita itu termasuk salah seorang calon penghuni neraka. Tentu mereka bertanya, bagaimana mungkin ia baik sholatnya, ia kerap ibadahnya, namun malah disebut oleh Nabi ia akan masuk neraka. Nabi kemudian mengatakan bahwa ia tidak baik dengan sesamanya. Ia selalu melakukan perbuatan buruk kepada sesamanya. Ia menganiaya saudaranya. Ia tidak menunaikan hak-haknya kepada sesamanya. Maka setelah dijumlah, ditotal, ia mendapatkan plus dari amal solehnya lebih sedikit daripada mendapatkan nilai negatif dari hablum minan nasnya. Karena semua yang dijalankan oleh manusia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semua ada catatan di sisi Allah, dan catatan itu nanti akan diakumulasi. Kebaikan-kebaikan dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas ada catatannya, ada balasannya. Demikian juga negatif dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas juga ada catatannya. Barulah nanti ditimbang, diakumulasi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau benar nanti pada akhirnya semua kebaikannya melebihi dari keburukannya, sisi baiknya lebih banyak dari sisi buruknya, itulah yang berbahagia, itulah yang mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Wa man khaffat mawazinuhu, sebaliknya, kalau setelah dihitung secara total, dihitung secara seksama dan amat sangat teliti, maka manakala kebaikannya malah lebih kurang, lebih sedikit daripada keburukannya, ia akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika ada para penghuni neraka Saqar di dalam surat Al-Muddathir. Allah bertanya kepada mereka, dan tentu jawaban mereka adalah mengisyaratkan dua hal tadi, bangunan hablum minallah dan bangunan hablum minan nas. Allah bertanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ketika ditanya, apa gerangan kalian berada di dalam neraka Saqar ini, mereka menjawab dengan dua penjelasan. Kami tidak pernah menunaikan ibadah sholat, berarti mengabaikan hablum minallah, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang-orang yang membutuhkan, abai terhadap hablum minan nas. Saat itulah kemudian para ulama tafsir memahami ayat surat Al-Muddathir tadi ayat 43 sampai 45 bahwa disitulah alasan mereka berada di dalam neraka Allah. Alasan mereka mendapatkan kehinaan di dalam neraka Allah adalah karena abai terhadap hablum minallah, juga abai terhadap hablum minan nas. Barulah dijelaskan oleh para ulama, berarti manakala orang ingin mendapatkan kemuliaan, ia tetap menjalankan ibadahnya. Dan kamusnya tidak ada kata ibadah itu digugurkan pada Allah. Ibadah itu sepanjang hayat ia wajib menjalankannya.
bukan digugurkan oleh Allah. Ketika sakit itu diberikan keringanan, ketika musafir itu diberikan keringanan, ketika tidak mampu diberikan keringanan sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak pernah ibadah itu digugurkan oleh Allah dengan alasan sakit atau alasan apapun. Tetapi cara pelaksanaannya diringankan oleh para ulama. Jika tidak mungkin sholat berdiri, berarti duduk. Tapi sholat tidak pernah digugurkan oleh Allah. Jika tidak mungkin ia berpuasa karena sakit, maka ia ganti, tidak digugurkan. Kalau tidak mampu qada, berarti ia ganti dengan fidyah. Dalam tanda kutip berarti hablum minallah, selalu mengikat kita kapanpun. Demikian juga hablum minannas. Bahkan redaksi yang digunakan di surat Ali Imran 112, illa bihablin minallah dan hablum minannas, Allah menyebutnya hablum, ikatan, dengan bahasa yang sama, bahwa ini mengisyaratkan nilai dari hablum minallah itu sama tingginya dengan nilai hablum minannas. Atau sebaliknya, hablum minannas itu nilainya sama dengan hablum minallah. Mengabaikan salah satunya berarti akan dikurangi nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berarti bahwa ketika aku sudah sholat, aku tidak peduli dengan sesamaku. Tetapi ketika sudah sholat, berarti ada hablum berikutnya, ada ikatan berikutnya dengan sesamanya. Demikian juga ketika sudah ia menjalankan hubungan yang baik dengan sesamanya, membantu sesamanya, juga diingatkan dengan hablum minallah. Dan betapa seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang bernama Utsman bin Affan, diabadikan dalam riwayat bahwa bertiga ini adalah sosok teladan dalam semua aspeknya, khususnya dalam rangka hablum minannas. Seorang Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menerimanya dengan penuh apresiasi. Kemudian Umar memberikan setengah hartanya, Rasul pun menerima tetap dengan apresiasi yang tinggi. Utsman pun memberikan seperempat hartanya, tetap saja Nabi mengapresiasi dengan apresiasi yang tinggi. Bahasan para ulama adalah berarti konteks hablum minannas itu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaannya. Tetapi semua orang ingin berusaha untuk memenuhi hak-hak saudaranya, hak-hak sahabatnya, hak-hak seluruh umat manusia. Maka Salman pun datang kepada sahabat Abu Darda yang dikenal zuhud dan wara. Ia, kata istrinya, tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri dan keluarganya. Maka sengaja Salman diutus untuk memberikan nasihat. Dan nasihat paling bijak adalah nasihat yang bersifat aktual dan faktual. Ia menginap di rumahnya, kemudian ia melihat betapa saudaranya makan apa adanya. Bahkan ia mengabaikan hak istrinya, demikian juga anak-anaknya. Sengaja Salman mengatakan, wahai Abu Dzar, cukuplah bangun malammu sebentar saja. Wahai Abu Dzar, cukuplah puasamu sebentar saja. Besok kita akan makan bersama. Kemudian Abu Dzar pun menolak. Barulah kemudian beliau mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa al ya'ti kulli dhi haqqin haqqan. Wahai Abu Darda, memang Tuhanmu ada hak untukmu. Engkau ibadah, engkau menjalankan kebaikan untuknya. Tapi ada hak untuk keluargamu, hak jasadmu, hak sesamamu. Saat itu Abu Darda menolak. Maka ia bawa peristiwa itu kepada Nabi. Ia ingin bertanya, yang tepat itu Abu Darda atau Salman? Ternyata Nabi mengatakan, shadaqa Salman. Salman benar. Karena manusia itu diikat oleh Allah sejak awal. Ikatannya ada hablum minallah dalam bentuk ibadah kita, dan ada ikatan bernama hablum minannas dalam bentuk muamalah kita dengan sesama. Apalagi tentu sesuai dengan himbauan MUI bahwa kita dianjurkan, dihimbau untuk terus-menerus membantu sahabat kita, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Maka disinilah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah melalui hablum minannas, tentunya setelah hablum minallah. Maka ayat 112 surat Ali Imran mengingatkan kita bahwa tidak cukup soleh secara personal atau soleh dalam rangka hubungan baik dengan Allah,
maka kita perkuat dan sempurnakan dengan hablum minan nas. Sebagaimana juga tidak cukup kita mengatakan baik secara sosial kalau kita abai terhadap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin Allah anugerahkan kebaikan dunia kita, juga kebaikan akhirat kita, juga kita semakin mendapatkan cinta Allah, juga mendapatkan cinta dari manusia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Fa'usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempurnakan khutbah Jumat ini dengan berdoa. Menurut Imam An-Nawawi, doa yang terbaik itu doa untuk akhirat, doa untuk dunia, doa untuk diri sendiri dan keluarga, serta doa li'akafatil muslimin wal muslimat, untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Namun beliau khususnya mereka yang sedang mendapatkan ujian berat, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Insya Allah dengan doa ini maka Allah perkenankan kita menambah pahala, sekaligus kita mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan kita, karena kita selalu mendoakan kebaikan kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna wal muslimin wa 'afina wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli makan, fi jami'il buldan, khasatan fi Palestin, khasatan fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daika a'dain. Allahumma ansurhum nasran azizya ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin wa man awanahum min at-tughatil jahilin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam sirrana wa alaniyatana faqbal maghfiratana wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.